Di era global yang dinamis ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak menjadi kebutuhan mendesak. Saya, Dia Susiani, mahasiswa semester 6 program studi S1 Ekonomi di Universitas Negeri Surabaya, berkesempatan belajar langsung di pengelolaan keuangan negara, yaitu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Selama 4 bulan, saya ditempatkan di seksi anggaran dan pembelanjaan serta seksi akuntansi dan perpajakan. Disinilah saya menyaksikan langsung bagaimana teori-teori ekonomi yang saya pelajari di kampus diterapkan dalam bentuk kebijakan nyata, pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan perusahaan. Setiap hari saya berinteraksi langsung dengan data anggaran, voucher pembayaran, dan laporan pajak. Saya mencatat, mengecek, dan merekonsiliasi transaksi agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari aktivitas ini, saya memahami bahwa pekerjaan layak bukan hanya soal penghasilan, tetapi tentang tanggung jawab, ketelitian, dan integritas. Perhutani telah menerapkan sistem ERP dan aplikasi e-faktur untuk meningkatkan efisiensi. Proses digitalisasi ini membuat pencatatan dan pelaporan keuangan lebih cepat, akurat, dan transparan. Saya melihat langsung bagaimana teknologi menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang modern dan profesional. Sebagai perusahaan BUMN, Perhutani tidak hanya fokus pada pengelolaan hutan produksi, tetapi juga berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH, Perhutani menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Inilah bentuk nyata ekonomi berkelanjutan, di mana sumber daya alam dikelola dengan tetap memperhatikan kesejahteraan sosial. Saya belajar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sendirian. Pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga keuangan harus berjalan bersama. Mulai dari pembiayaan hingga distribusi hasil produksi, semua bergantung pada kolaborasi yang kuat antar sektor. Magang ini bukan hanya soal menyelesaikan tugas administratif semata. Ini adalah pengalaman yang membuka mata saya terhadap bagaimana sistem ekonomi benar-benar dijalankan. Bukan lagi sebatas teori di dalam kelas, tapi praktik nyata di lapangan. Saya menyaksikan langsung bagaimana proses perencanaan anggaran dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik, bagaimana setiap transaksi keuangan dicatat dengan cermat, dan bagaimana setiap lini pekerjaan dituntut untuk bekerja secara disiplin dan profesional. Saya semakin menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak mungkin terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang andal, etos kerja yang tinggi, serta lembaga yang mampu mengelola keuangan dan sumber daya secara bertanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita memegang peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kita bukan hanya pewaris masa depan, tapi juga penggerak utama hari ini. Melalui pekerjaan yang layak, kontribusi profesional, dan kesadaran terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan, kita bisa mengambil bagian dalam pencapaian SDGs nomor 8. SDGs nomor 8 mengajak kita untuk menciptakan dunia kerja yang memberikan peluang bagi semua tanpa diskriminasi, tanpa eksploitasi. Ini berarti menciptakan iklim kerja yang aman, produktif, adil, dan mendorong inovasi serta kewirausahaan. Kita dapat mulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan integritas, membangun etos kerja yang positif, dan peduli terhadap dampak sosial dari setiap tindakan kita. Mari kita jadikan pekerjaan bukan sekedar kewajiban, tapi kontribusi nyata bagi masa depan yang lebih adil dan tangguh. Dukung SDGs nomor 8, Decent Work and Economic Growth. Karena ekonomi yang kuat bukan hanya soal angka, tapi juga soal manusia, tentang kita. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan untuk semua.